Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa qala Allah ta'ala aidan qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiban wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore ini setelah tadi sempat diguyur hujan lebat sebentar, dan itu ternyata memang cara Allah untuk membuat adem sore kita ini. Alhamdulillah, ademnya adem sejuk. Tadi panas, alhamdulillah. Tadi saya ada kegiatan juga di luar, masya Allah panas luar biasa. Alhamdulillah pas saat asar nih tadi kalau di sini tadi bertepatan dengan ba'da adzan. Nah, kemudian hujan lebat sebentar, ba'da sholat asar sudah selesai. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ini juga nanti catatan bagi kami, bagi kita semua di Sajadah tentang mendidik anak. Jadi ada pertanyaan, saya ini perlu sampaikan karena pertanyaan ini diajukan di beberapa forum kajian parenting ya, walaupun saya lebih senang ibunya sekarang kajian pendidikan anak. Jadi waktu ngisi di satu masjid, mereka bikin semacam camping liburan untuk anak-anak. Itu ada kajian parentingnya, kajian pendidikan anak. Itu yang datang mungkin 90% itu ibu-ibu. Bapak-bapaknya itu enggak nyampe 10. Kalau ibu-ibunya mungkin hampir memenuhi ruangan. Tadi pagi saya juga sama, sebelum ngisi diajak bincang. Kalau ini tadi PAUD dan TK. Sama kajian parenting itu bapak-bapaknya yang hadir 6, ibu-ibunya mungkin hampir berapa tadi, 50 lebih lah. Jadi makanya saya langsung bilang bapak-bapak ini harus dapat hadiah. Kebetulan saya hitung pas 6 door prize-nya ya, udah pas itu ya. Nanti kalau sisa 1 saya bawa pulang, saya guyoni gitu. Nah, kami di Sajadah juga punya kesepakatan yang sama bahwa keterlibatan orang tua itu sangat penting. Bukan untuk kami lebih tepatnya, tetapi untuk keberlangsungan kebaikan umat ini. Kalau untuk Sajadah itu kan urusannya sepele, tapi kalau urusannya untuk kebaikan umat itu menjadi penting. Kenapa? Karena tadi saya sengaja bawa buku. Kalau ini karena temanya Zakaria, saya juga bawa buku tapi khusus Nabi Zakaria. Saya bawa buku judulnya Challenging Behavior in Young Children. Itu memang buku bahasa Inggris. Saya sudah khatam beberapa tahun yang lalu. Jadi itu adalah riset tentang perilaku nakal di kalangan anak kecil. Karena isinya kan PAUD ya, jadi parentingnya PAUD, maka saya bawanya yang Challenging Behavior in Young Children. Tetapi tadi juga saya sengaja bawakan buku Challenging Behavior in Elementary School Children. Jadi di kenakalan anak atau perilaku nakal di anak-anak usia SD dan SMP. Jadi ketika di usia PAUD itu anak-anak itu nggak diperhatikan, kemungkinan kenakalannya muncul di usia SD. Atau kalau kita kutab ya, kalau di kutab ini nggak kita tangani dengan baik, itu kenakalan itu akan terasa nanti ketika anak-anak ini SMP. Begitu terus. Kenakalan kalau nggak diselesaikan di jenjang yang seharusnya selesai, maka akan meningkat. Nah, menariknya di riset para ahli itu ada namanya
risk factor atau faktor resiko. Ini adalah faktor yang menambah resiko kenakalan pada anak. Nah, itu ada namanya biological risk factor, ada juga yang namanya environment risk factor. Ada faktor resiko biologis, itu berkaitan dengan gens, mau nggak mau bapaknya siapa, ibunya siapa itu berpengaruh. Kemudian apa yang dialami oleh ibu waktu hamil, lalu apa yang dikonsumsi ibu saat hamil, entah sengaja tidak sengaja, itu semuanya berpengaruh. Ini saya juga jadi mulai menyadari bahwa ternyata memang hal-hal kayak gini ini sangat penting. Kemudian nanti setelah anak lahir itu dibahas tentang faktor family factor atau faktor keluarga. Bapaknya ngapain, ibunya ngapain, sampai kemudian ada yang namanya parenting style, gaya didik atau gaya ngasuh anak. Sebutnya itu parenting style. Jadi bapak ibu ngajari anak niku kayak apa? Karena nanti ada dalam buku yang lain tentang kerangka pokok pendidikan Islam, itu dibedakan namanya pendidik dengan pengajar untuk orang. Kalau pendidik itu dia bisa melatih, mengarahkan sampai detail, sampai dalam tanda kutip memaksakan. Nah, yang seperti ini kata mu'alif kitab itu hanya bisa dilakukan seseorang pada dirinya dan orang tua pada anak-anaknya. Guru saja nggak bisa. Hanya seseorang pada dirinya dan bapak ibu pada anak-anaknya. Sampai-sampai kemudian dinyatakan bahwa anak kita seperti apa itu pasti hasil didikan orang tua. Kalau orang tuanya membiarkan ya hasilnya begitu, orang tuanya sungguh-sungguh ya hasilnya beda. Termasuk ketika orang tua atau wali itu nitipkan anak ke sekolah, itu nggak selesai karena orang tua harus komunikasi, harus kerjasama, bahkan di saat yang sama bisa saling memberi pengaruh dengan sekolah seperti sajadah. Jadi panjang ya, karena memang risetnya tebel itu. Alhamdulillah itu menambah yakin saya bahwa memang semua yang datang dari agama ini benar, 1000% benar malah. Karena sebagian yang tidak dibahas oleh para peneliti ini semuanya terbukti di dalam pembahasan Islam. Nah, oleh karena itu tadi saya juga bawakan buku Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Al-Tifal dan buku Al-Aba, ini para bapak Madrasatul Abna. Jadi para bapak ini adalah sekolahnya anak-anak. Mau tidak mau hasilnya bagaimana anak kita itu mohon maaf, itu bapaknya. Dan dalilnya to the point bahwa tanggung jawab mendidik keluarga di situ termasuk istri dan anak-anak itu ada pada bapaknya. Warrojul kan kalimat awalnya itu kan kalau hadis nggih itu adalah hadis yang bunyinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nanti ada warrojulu ra'in mas'ulun an ahlihi atau mas'ulun li ahlihi. Jadi para lelaki itu bertanggung jawab dalam mengelola keluarganya dan kelak mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang keluarganya tersebut. Jadi tanggung jawab didik anak sinten Pak? Bapak. Pripun? Lalu nah ini nanti saya kasih kuis ke bapak-bapak. Bapak-bapak ini satu, punya kajian rutin nggak mendidik anak? Kalau nggak punyanya cuma ini, kok nggak datang rajin, itu kebangetan. Karena ini urusannya sekali lagi bukan kepentingan sajadah anak jenengan rampung selesai, gitu. Tetapi tidak bisa mereka jadi mantan anak jenengan. Nah, karena tidak bisa jadi mantan, kalau di kami kan bisa jadi alumni sajadah, selesai ya sampun. Tapi kalau anak jenengan kan nggak ada yang mantan tuh Pak, mau dipegat bagaimanapun kan nggak bisa. Mohon maaf, bahkan suami istri cerai saja anak tetap anak, nggak bisa dicerai, itu nggak bisa. Itu sudah ikatan darah sampai akhirat, nanti ditagih sama Allah Ta'ala.
Nah, sehingga ini sangat penting. Yang pertama adalah tadi punya kajian rutin. Kajian rutin itu sebenarnya tidak harus seperti ini ya. Bisa seperti ini, ya ini minimal lah. Yang kedua itu jenengan harus punya buku pendidikan anak minimal 10, saran saya 100. Loh iya, lah jenengan mau didik. Sekarang saya tanya karena ini sekarang saya jadi gemes juga ini. Saya mau tanya gini, Bapak Ibu itu kalau didik anak niku serius nopo ala kadarnya? Kalau ada orang tua didik anaknya ala kadarnya, anaknya ala kadarnya, ini wajar apa mboten? Ya wajar wong orang tuanya ala kadarnya. Sak dermo duwe anak nggih sak wonten sak nek kula saged nggih saged. Lho pripun niku? Ya gak bisa gitu. Karena kalimatnya Allah itu ini malah ini lebih keras lagi di kalangan para ulama. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini gak ada hubungannya sama jenengan sekolah kayak anak teng sajadah dan mboten, gak ada urusannya. Karena kalimatnya itu, hai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak kalian. Oh, bukan kami para guru diperintah jagalah murid-murid kalian, gak ada. Membantu mendidik wajib, tetapi tanggung jawab pendidikan anak tidak bisa tidak itu kepada yang pertama. Di situ jelas para bapak. Maka saya sangat menekankan karena saya bapak ya. Saya itu kalau ngaji sinau pendidikan anak itu harus lebih serius daripada istri saya. Istri saya itu lumayan serius, tapi saya harus lebih serius. Kalau istri saya punya 30 buku pendidikan anak, saya punya 100. Dan saya punya lemari khusus yang kalau diubah-ubah saya akan menunjukkan ekspresi marah karena ini apa ini kantong Doraemon saya gitu ya, bukan Doraemon lah. Ini lemari khusus saya kitab. Isinya memang kitab-kitab yang saya sengaja taruh di situ. Kalau saya kayak gini tadi ini, saya tidak akan kesusahan mencari referensi. Ya, sebagian sudah saya baca, sebagian belum. Tapi kalau daftar isinya insya Allah saya sudah baca. Nah, jadi kalau bapak-bapak ini pengen menghasilkan anak-anak yang lebih baik, maka tidak ada pilihan. Ini juga diajarkan di Quran. Maka dari awal itu yang ditekankan oleh Quran, yang diambil oleh Syekh Al-Qahtani itu adalah para bapak. Nabi Nuh, bapak. Nabi Ibrahim, bapak. Nabi Ismail, bapak. Nabi Yakub, bapak. Ini sekarang Nabi Zakaria, bapak. Tidak ada nabi kecuali laki. Ya, nanti ada yang perempuan tapi kan sangat terbatas. Karena memang tanggung jawab pendidikan keluarga ada pada para bapak, para ayah. Sehingga niki kabar menggembirakan untuk ibu-ibu ya, tapi juga kabar mencemaskan. Jadi kalau ada ibu tidak sholihah, niku sing salah sinten? Suaminya si ibu, suaminya si wanita ini atau bapaknya anak-anak gitu kan. Berarti jenengan juga yang salah. Duwe bojo kok ora sholihah, itu sing salah jenengan. Tetap sing salah kan jenengan. Kenapa? Karena seorang lelaki itu ketika menikah dia diperintah oleh Rasul fadfar bidzatidin, maka pilihlah yang punya agama. Taribat yada, kamu akan beruntung. Menggunakan yada, tangan. Ya kamu tangan, nanti di depanmu itu kamu beruntung, ke depan itu kamu beruntung. Ngoten terus bapak-bapak, kalau urusan pendidikan anak sekali lagi ya, majelis ini boleh tidak ada, tetapi jenengan punya kewajiban bukan ke kami, bukan ke sajadah. Ini harus dipahami. Majelis ini hanyalah sarana membantu kita semua agar kita semua kayak saya ini, kayak jenengan bapak-bapak ini minimal besok itu bisa punya apa ya, punya argumen kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kula niku pun ngaji ya Allah. Nggih raketang sepekan sekali. Niku kadang-kadang kula telat. Nggih kadang-kadang kula nggih mboten teng mriku tapi nggih pun lumayan, pun usaha. Kowe ndek buku piro? Kan kalimat Allah pertama Iqra. Bacalah. Kowe ndek buku piro? Niku ya Allah, kula nggih mboten ngertos. Maka sekali lagi saya berharap nanti bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga nggih nanti akan akan dilakukan penelitian kecil oleh tim Kutab, oleh Ustaz Wahyu Gunawan. Saya minta nanti
tiap orang tua nanti pulang silahkan mendaftar buku pendidikan anak yang sudah dimilikinya di rumah. Moga-moga ada yang tembus 100, moga-moga. Kemarin kami melakukan juga ke para pendidik dalam. Jadi targetnya minimal 10 dulu. Tapi harapannya nanti moga-moga tiap keluarga itu punya buku pendidikan anak minimal pinten? 1000. Wah, maksudnya boleh 1000 loh ya, bukan saya yang ngusul ya. Usul beli 1000. Ya enggak apa-apa 1000 ya, 100 dulu lah, Pak. Ya, 10 dulu. Jangan punya 10 dereng. Oh, nanti dereng bayang ke 1000 kadoan gitu. 10 dulu. Nanti naik moga-moga tahun depan bisa 50. Terus begitu sampai 1000. Oh, 1000 sampai minimal 100. Dan itu bukan hanya untuk dikoleksi. Oh, kalau gitu saya e-book. Anak e-book itu gampil. Insya Allah jarang dibaca kalau ibu itu. Kalau ibunya anak-anak jenengan rawat baik-baik. Kalau ibu itu cuman e-book ya. Itu cuman e-book ya. Cuma dilihat di koleksi. Saya punya banyak koleksi. Saya punya mungkin jutaan. Tapi ya itu tadi jarang saya buka kecuali cuma lihat-lihat. Karena kalau saya nggih, memang kalau membaca di elektronika kurang. Nah, terus bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami juga meneliti para pendidik di Sajadah. Itu ada yang alhamdulillah punya 30, ada yang rata-rata punya baru 10-an. Ini juga makanya perpustakaan Sajadah ini alhamdulillah tahun ini 1445 Hijriah itu punya minimal 1000 judul buku. Alhamdulillah. Target tahun depan bisa nambah sekitar 300 sampai 500 buku. Ini per judul ya, bukan ada beberapa buku yang mungkin 2 atau 3. Kenapa? Karena santri dan kita semua ini nanti bisa mengandalkan perpustakaan untuk dibaca. Memang belum bisa dibawa pulang kalau tidak koleksi lebih ya. Kalau cuma satu memang kebijakannya tidak dibawa pulang. Tapi minimal para santri kalau melakukan penelitian di perpustakaannya Sajadah itu sudah lumayan memadai. Nah, ngoten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, nanti per keluarga silahkan mengecek. Sebenarnya kalau ini perlakuannya bukan per keluarga aslinya nggih. Per bapak, per ibu. Karena kalimatnya kan ku anfusakum wa ahlikum nar, diri sendiri dulu. Jadi ibu-ibu juga harus mengecek sendiri. Bukunya berapa? Makanya saya sama istri saya bilang, walaupun kami sama-sama di Sajadah, saya bilang Umi tolong didaftar bukunya sendiri. Kalau perlu nanti Abah kasih tempat khusus. Jadi biar buku-buku istri saya dari semenjak dia mahasiswa atau kapan itu bisa ditaruh sendiri sehingga dia bisa membeli buku-buku sendiri. Kadang saya juga membelikan hadiah kayak Fiqhun Nisa itu saya beberapa belikan untuk jadi tambahan bacaan. Kenapa? Karena kadang keperluan bacaan tiap orang kan benten-benten gitu. Nah, maka mungkin kalau bisa lebih detail lebih bagus. Jadi per orang, per bapak, ini termasuk yang online nanti nggih, itu punya koleksi buku berapa, termasuk yang paling penting sekarang yang kita bahas adalah pendidikan anak. Jadi setiap orang minimal punya 10. Ini sedikit atau banyak? Kalau dibandingkan seharusnya nggih sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan yang nggak punya ya banyak. Tapi ini memang harus kita mulai gerakan ini, gerakan punya buku pendidikan anak, membacanya, mencermatinya, sehingga kita punya bekal ketika mendidik anak. Ini yang saya maksudkan adalah buku-buku yang punya dalil ya, punya argumen. Karena kalau di dalam Islam itu disebut pendapat itu kalau ada dalilnya. Kalau nggak ada qil wa qol itu bukan pendapat, itu waham atau dhon, persangkaan. Jadi makanya kalau riset dia harus menunjukkan mana hasil risetnya, jurnalnya di mana. Kalau cuman qil wa qol itu psikologi banyak, wakeh banget nih. Luka pengasuhan tuh nggak jelas risetnya yang mana nih. Banyak sekali sekarang itu. Makanya yang qil wa qol itu juga sama. Cerita para nabi ada juga yang qil wa qol. Semacam-macam. Nah, yang kayak gitu kita tinggalkan. Kita fokus kepada yang memiliki dasar argumentasi yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke Nabi Zakaria. Berapa kali Nabi Zakaria disebut di dalam Al-Quran? Oh, saya menghormati jenengan, saya bawakan bukunya.
Jadi biar walaupun saya tahu berapa tapi sengaja saya buka. Berapa kali? Ada yang tahu Nabi Zakaria disebut Quran berapa kali? Jangan tanya Mbak Google ya. Saya sekarang menghindari Google. Kalau urusan gini harus ada bukunya. Berapa kali? 7 kali. 3 kali di surat Ali Imran, sekali di surat Al-An'am, surat Maryam 2 kali, kemudian Al-Anbiya 1 kali. 1, 2, 1, 4 tambah 3. Pas ya, 7. Ali Imran 3 kali, Al-An'am sekali, Maryam 2 kali, Al-Anbiya sekali. Nyambung semua nggih? Karena Zakaria itu sangat dekat, bahkan dianggap ini versi ulama ada 2 pendapat besar. Pertama, Zakaria ini menikahi adiknya istrinya Pak Imran. Pendapat yang lain menikahi sinten kakaknya Maryam. Berarti ini mertuanya, ini mantunya Pak Imran. Allahu a'lam bishawab. Nek dari sisi usia, kata Prof Yun ini lebih cocok sebagai menikahi adiknya Bu Hana, adiknya istri Pak Imran. Jadi ini adik iparnya Pak Imran. Kemudian Al-An'am, nyambung nggih. Al-An'am niku napa? Masalah napa Al-An'am niku? Masalah hewan ternak alias pendapatan. Karena nanti Zakaria menyaksikan Maryam itu mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala. Walaupun rizkinya bukan daging ya, tetapi diceritakan rizkinya adalah buah-buahan yang datang setiap saat terserah Allah kehendaki. Lalu dengan Maryam, karena beliau kafilnya yang mendidik Maryam, lalu beliau adalah termasuk Al-Anbiya. Dikisahkan oleh Dr. Syauqi Abu Khalil, Zakaria was a carpenter. Beliau adalah seorang tukang kayu. Pendapat mengatakan ada yang mengatakan beliau ini meninggal normal seperti biasa, meninggal karena tua. Ada juga yang mengatakan beliau syahid bersama anaknya yaitu Yahya, Nabi Yahya, yaitu dibunuh di Yerusalem. Ada yang mengatakan di dekat Yerusalem atau di dekat Baitul Maqdis, yaitu masuk ke pohon dan kemudian dibunuh. Kemudian ada monumen besar, diadakan untuk beliau di kota Halb atau Aleppo. Ini secara umum Nabi Zakaria. Di dalam kitab yang kita bahas, ini kitabnya yang asli niki, Al-Hadi An-Nabawi. Ini bagi yang belum punya, saya sarankan punya. Ini apa niki judul bahasa Indonesia ini Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad. Terutama yang punya anak remaja atau menjelang remaja, karena sepertiga akhir buku ini membahas tentang remaja dan mendidik mereka, yang itu saya jarang temukan di kitab yang lain. Jadi sangat saya sarankan untuk punya buku itu. Kalau mau punya Arabnya juga alhamdulillah buat latihan. Di kitab ini dibahas atau disebutkan beberapa ayat. Yang pertama ayat 38 surat Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana di mihrabnya Zakaria berdoa kepada Rabbnya yaitu Allah Ta'ala. Lalu beliau berdoa, ini boleh ditiru nih bagi yang mau punya anak lagi, boleh nih. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyibah, yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Ulama mengatakan bahwa Zakaria berdoa kepada Rabbnya anyarzuqahu dzurriyyatan thayyibah, untuk memberikan beliau rizki keturunan yang baik. Maksudnya apa? Tahiratul akhlak, thayyibatul adab, yaitu yang suci akhlaknya, baik adabnya. Jadi kadang sebagian ulama memang mengartikan akhlak dengan adab itu beda.
Kalau digabung seperti ini, sebagian berpendapat akhlak itu dari kata khuluq itu sesuatu yang batiniah. Jadi perilaku yang batiniah itu adalah akhlak. Kalau disambung ngoten nggih. Kalau adab itu sesuatu yang lahiriah. Makanya ada namanya tata cara makan. Itu ada yang batiniah, itu akhlak makan, ada yang lahiriah, adab makan. Oh, pakai tangan kanan. Oh, ambil yang dekat terlebih dahulu. Itu adab lahiriah. Kalau adab batiniah, oh niatkan untuk taat kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Jadi memang kalau digabung itu akhlak itu lebih kuat ke arah batin. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa bercermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Jadi khalq itu fisik, khuluq yang zamannya adalah akhlak itu adalah yang non fisik. Untuk apakah itu? Litukammila ni'matad diniyah wad dunyawiyah bihim. Jadi punya anak yang tahiratul akhlak, thayyibatul adab tadi itu untuk menjadikan sempurna nikmat dunia dan agama. Jadi punya anak yang dzurriatan thayyibah dengan sifat suci, akhlaknya baik, adabnya tadi itu akan menyempurnakan nikmat diniyah dan duniawiyah kita. Jadi orang tua itu nikmat agama dan dunianya sempurna kalau anak-anaknya itu suci akhlaknya. Berarti akhlaknya itu ya akhlak mahmudah, dan kemudian thayyib adabnya. Jadi baik adabnya ya ke orang tua, ke adik kakaknya maupun ke yang lainnya. Di dalam riwayat yang lain yaitu di surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 90 itu bunyi doanya adalah wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku ini menjadi sendiri, maksudnya ya sendiri tidak ada anak turun, berhenti pada aku ini. Wa anta khairul warithin, engkau ini sebaik-baik pewaris. Kemudian di dalam riwayat yang lain bunyinya di dalam ayat yang lain yaitu surah Maryam ayat 4 sampai 6 bunyinya Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqiran fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'al lahu rabbi radiyya. Jadi lebih panjang di surat Maryam. Jadi ini pun doanya ini kalau kita lihat di ceritanya di surat Maryam itu kan melihat Maryam yang setiap saat dapat rezeki, terutama buah-buahan. Buah-buahan musim panas kok ada di sisi Maryam pada waktu musim dingin. Buah-buahan musim dingin kok ada di sisi Maryam di waktu musim panas. Maka bertanyalah Zakaria kepada Maryam, ini kok kamu bisa dapat buah-buahan seperti ini padahal nggak musimnya, dari mana? Hadza min fadli rabbi. Ini jadi karunia Tuhanku, atau ini dari sisi Tuhanku dalam riwayat yang lain. Maka Zakaria menjadi yakin, oh berarti kalau doa sama Allah, Allah yang akan memberikan rezeki. Yang tidak musimnya saja bisa datang, termasuk yang menurut kita nggak bisa lagi punya anak, insya Allah bisa punya anak. Ini kebetulan kakak sepupu saya itu pada usia 46 tahun itu barusan punya anak. Jadi kemarin temu terakhir itu sudah di atas saya, itu gendong anak kecil, luar biasa itu, 46 tahun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang bisa menolak, termasuk kakak sepupu saya ini, masya Allah. Jadi suaminya sudah tampak sepuh, ya memang sepuh, sudah agak sepuh, tapi ya itu sebagian sudah memutih. Ya sama seperti ini ya, syaiban itu kan uban, sudah memutih tapi masih bisa punya anak lagi. Alhamdulillah.
Nah, Zakaria itu setelah melihat itu kemudian ini kalau jenengan lihat petanya Masjid Al-Aqsa itu kira-kira mihrabnya Zakaria yang mana? Kalau mihrab Maryam itu yang pojok sana, pojok kanan bawah. Jadi pertemuan antara dinding kanan dengan dinding bawah. Dinding kanan itu berarti dinding timur ya. Betul nggak? Dinding timur dan dinding selatan. Nah, itu pojok itu adalah mihrabnya Ibunda Maryam. Sekarang makanya ada menara Mahdi Isa. Ada minarah Mahdi Isa di situ karena nginget ibunya ada di situ dulu. Nah, mihrabnya Nabi Zakaria itu di dalam tafsir ada beberapa yang menyebutkan itu di tengah itu. Yang jenengan lihat ada semacam paling tengah bawah. Kok tengah bawah gitu? Bukan tengah persis ya. Tengah bawah itu yang ada kayak napa niku? Masjid Umar. Nah, itu di situ itu. Jadi mihrabnya diceritakan itu di deket-deket itu. Dulu kan belum ada itu kan. Nabi Zakaria lebih awal daripada Umar bin Khattab. Jadi di situ itu di tengah. Jadi tinggal geser ke tengah. Kalau Maryam itu di pojok, mihrabnya Nabi Zakaria itu geser ke tengah. Nah, kira-kira disitulah mihrabnya Zakaria. Kalau di sampingnya Qubatus Sakhra kan ada bangunan kecil itu. Nah, bangunan kecil itu namanya Qubah Silsilah. Qubah Silsilah itu adalah bagian paling tengahnya Masjid Al-Aqsa. Dulu di sekitar itulah Nabi Daud alaihissalam itu membuat mihrab. Jadi mihrab di Quran itu menyebut kalau tunggal ya itu ada 3 mihrab. Zakaria di tengah bawah, mihrabnya Maryam dan mihrabnya Nabi Daud. Itu 3-tiganya semua kata mihrab fil Qur'anil Karim itu merujuk kepada mihrab yang ada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Jadi kok jenengan baca Quran nggak ingat Masjid Al-Aqsa itu kebangetan berarti. Karena hampir semua 2/3 cerita di Quran itu langsung atau tidak langsung itu berhubungan dengan Masjid Al-Aqsa, termasuk kisah Zakaria. Jadi kisah Zakaria itu kejadiannya di Masjid Al-Aqsa karena beliau pengurus utama Masjid Al-Aqsa menggantikan Pak Imran. Setelah wafatnya Pak Imran, maka Zakaria inilah yang kemudian naik menjadi pemuka utama pengurus Masjid Al-Aqsa. Nah, jamaah sekalian, dari doa-doanya Zakaria dan bagaimana kemudian Allah mengabulkan, apa pelajarannya? Awalnya mau saya bacakan tafsir Al-Azhar, tapi kelihatannya ini panjang. Saya ingin membacakan ini mawon. Kitab judulnya Madrasatul Anbiya, tapi saya belum dapat Arabnya ini. Ini saya bacakan terjemahnya. Ini menarik. Jadi di Madrasatul Anbiya ini, kitab sekolah para nabi, ini dibahas apa pelajaran-pelajaran dari pendidikan para nabi. Termasuk ini sekolahnya Nabi Zakaria. Tadi sudah saya tandai tadi. Mana? Ini dia. Jadi Nabi Zakaria ini adalah nabi dari kaum Bani Israel yang beriman. Garis keturunan beliau bertemu dengan keluarga Nabi Isa alaihissalam, yaitu istrinya Imran alias ibunya Maryam. Itu ini riwayatnya yang ini mempercayai bahwa istrinya Imran ini menikahkan anak perempuannya dengan Zakaria, berarti kakaknya Maryam. Ini pendapat yang mengakui bahwa menikahnya dengan kakaknya Maryam. Tapi kalau dari usia kata Prof Yun lebih cocok sebagai pamannya Maryam. Paman kok mana? Betul nggih? Adiknya Hana. Emang pendapatnya di antara dua itu. Sekarang kita langsung masuk ke apa pelajaran dari pendidikan madrasahnya Nabi Zakaria. Karena ini tadi diulang-ulang oleh mu'alif kitab, maka saya fokusnya ke situ, yaitu tentang dzurriatan thayyibah. Pertama, pelajaran besarnya adalah kalau jenengan meminta anak turun, itu jenengan tidak boleh protes dengan ketetapan Allah.
kadang Allah tetapkan umumnya jenengan pengennya anak laki-laki, malah dikasih anak perempuan. Itu seperti Bu Hanah alias Bu Imron. Itu ketika pengen anak laki-laki. Kenapa? Nanti anak laki akan meneruskan ayahnya, akan mengurusi Masjid Al-Aqsa, khidmah sama Masjid Al-Aqsa. Nah, itu kami sengaja taruh pohon zaitun di tengah situ, itu untuk mengingatkan bahwa sajadah ini harus selalu nyambung dengan watini waz zaitun. Maka jangan pasti akan temukan di sini pohon tin dan pohon zaitun. Nah, Ibunda Hana itu meminta anak laki-laki, tapi dikasih anak perempuan. Dan anak laki-laki sama anak perempuan itu beda. Memang sifatnya beda. Meskipun begitu, Ibunda Hana tetap menganggap bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Ta'ala dan tetap menyerahkan Maryam kepada Allah Ta'ala. Dan Allah menerimanya dengan biqabulin hasanin, lalu meletakkan Maryam itu perubahan hukum. Karena waktu itu hukum dari Allah Ta'ala, syariat Nabi sebelumnya tidak boleh wanita menetap di masjid. Maryam dirubah aturannya. Kalau dalam catatan Prof Yun, menurut beliau umur Maryam waktu masuk Masjid Al-Aqsa itu kira-kira 7 tahun. Apa kita mau ngubah mabitnya? Karena itu jadi dalil menurut beberapa riwayat. Kenapa kok 7 tahun? Karena anak perempuan 7 tahun itu sudah bisa ngurus dirinya sendiri. Betul Bu? Sudah bisa ngurus sendiri, maksudnya ya yang dasar-dasar nggih, tentu saja ya. Tapi kira-kira umurnya 7 tahun. Itu sudah diserahkan kepada Masjid Al-Aqsa dengan kafilnya Zakaria. Jadi ibunya sudah melepas. Luar biasa itu ya. 7 tahun itu membayangkan, makanya di pondok-pondok di Kudus contohnya itu 7 tahun sudah boleh mondok. Asalkan siap. Saya tanya ustadznya itu ya kadang ya nangis-nangis. Tapi ya itu dah resiko bersama, resiko dari pondoknya, resiko dari orang tua dan resiko dari anaknya. Jadi sudah didesain sedemikian rupa. Kalau sajadah dereng sanggup, biasanya 9 tahun, tambah 2 tahun lagi. Nah, jadi anak laki atau perempuan kalau sudah Allah Ta'ala takdirkan, itulah yang terbaik. Kemudian tentang anak keturunan yang baik, menurut mu'alif kitab itu ada sekitar 7 pelajaran tentang madrasahnya Zakaria ini. Pertama, bapak-bapak ini diingatkan lagi oleh mu'alif kitab, kalau Anda pengen punya anak-anak yang thayyibah, yang soleh-solihah, pilihlah istri yang solihah. Karena mau tidak mau yang akan hamil dan melahirkan serta menyusui anak-anak kita itu adalah ibunya. Nah, untuk ibu-ibu maka didiklah diri jenengan menjadi solihah. Begitu pula istri Nabi Zakaria, beliau berasal dari keturunan keluarga yang baik, yaitu keluarga Imran, dan Allah Ta'ala pilih Ali Imran, keluarga Imran itu sebagai keluarga yang terpuji. Satu-satunya nama surat dalam Al-Quran yang menggunakan nama keluarga adalah Imran, Ali Imran. Jadi orang sering salah paham bacanya Al-Imran, salah nih. Ini kayak di kitab ini salah ketik ini. Di kitab yang tadi punyanya Syauqi Abu Khalil itu ada salah ketik Al-Imran, padahal maksudnya Ali Imran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bermunajatlah kepada Allah Ta'ala serta memohon kepada Allah agar diberi keturunan yang baik sebelum mereka menjadi janin di dalam kandungan ibu mereka. Jadi seanjuran untuk meminta seperti yang dicontohkan oleh Zakaria alaihissalam itu sebelum hamil. Nah, dulu saya yakin Bapak sudah ngoten ya Pak ya. Sudah doa toh? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Makanya kalau anak TK doa kayak gitu saya termasuk yang mendukung.
semenjak kecil sudah doa sebelum mikirkan nikah, kan sudah, itu belum mikirkan nikah sudah doanya Robbana hablana, baik-baik saja, atau Robbi habli minas solihin, atau tadi seperti doanya Nabi Zakaria. Jadi doanya itu sebelum. Makanya nanti ketika suami bertemu dengan istri itu doanya juga sebelum bertemunya itu, sebelum ibadah khusus itu. Rob, penapal nih, saya bacakan nih. Ya. Itu doa khusus. Kalau doanya baik-baik saja, tapi memang doa itu khusus. Kata Rasul, siapa yang berdoa dengan doa itu lalu Allah takdirkan dari pertemuan suami istri itu lahir keturunan, keturunannya insya Allah akan dijaga dari syaitan. Syaitan tidak akan bisa mengganggunya abadan selamanya. Oh, luar biasa. Ini doanya sebelum. Kemudian yang ketiga, di saat seorang ibu mengandung janinnya, ini sudah jelas mengandung, dia bisa mendidik sang janin sebagaimana yang dilakukan oleh Bu Hannah istri Imran maupun istri Nabi Zakaria. Kalau di riwayat Quran itu yang jelas itu istrinya Pak Imran itu jelas-jelas bernazar untuk mendidik anaknya, belum tahu anaknya laki apa perempuan, bernazar untuk mendidik anaknya ini agar senantiasa nantinya beribadah kepada Allah Ta'ala. Nanti dalam tafsir itu disebutkan yaitu mendidiknya agar berkhidmah untuk Masjid Al-Aqsa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kita itu harusnya memang punya cita-cita agar anak-anak kita itu mau berkhidmah kelak terlibat dalam tahrir Baitul Maqdis. Jadi memang ini saya tadi barusan menemukan ada Sakinah, namanya kalau nggak salah nanti boleh dicek nih, Sakinah official, kalau nggak Sakinah Studio, itu Indonesia. Itu dia sedang membuat video-video untuk anak-anak agar anak-anak ini mengenal dan mau memperjuangkan kemerdekaan Masjid Al-Aqsa. Ini Indonesia. Saya belum kenal, tapi saya tadi sudah mendengar dan menyimak 3 videonya. Sejauh yang saya simak lumayan. Kemungkinan itu ikut ngaji di ISA mungkin loh, karena kalau dilihat dari istilah-istilahnya sudah lebih tepat. Jadi ngoten, ibu ketika hamil itu sebenarnya sudah bisa melakukan pendidikan secara serius. Ini berarti kata mu'alif, dia punya planning, punya perencanaan untuk mendidik sang janin dan kemudian nanti membesarkan anak ini dalam lingkungan orang-orang yang baik. Lingkungan yang baik itu bukan bi'ah hasanah, tapi bi'ah solihah. Kalau bi'ah hasanah itu bapaknya soleh, ibunya solihah, keluarganya mungkin baik, tapi tidak sungguh-sungguh mendidik anaknya, mengarahkannya dengan sungguh-sungguh. Ketidaksungguhan ini menjadikan bi'ahnya hanya hasanah. Kalau bi'ah solihah itu bapaknya sungguh-sungguh betul mendidik anak ini, ibunya sungguh-sungguh betul memperhatikan detail, syai'in fa syai'in. Kalau pakai bahasa ulama itu syai'in fa syai'in, detail sekali, syai'in, sesuatu demi sesuatu itu diperhatikan. Qalilan fa qalilan, dikit demi dikit diperhatikan betul. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi masa depan anak tersebut. Pendidikan kita itu punya efek yang jangka panjang, maka harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita memiliki perencanaan yang teratur, terarah? Ya, kalau kita punya pedoman, punya ilmunya. Kalau jenengan punya ilmunya, itu jenengan tahu bedanya anak usia 2 bulan dengan 2 tahun itu harusnya seperti apa. Karena ada sebagian orang tua itu saya kaget juga, tidak tahu bahwa harusnya anak pada usia umpamanya setahun itu harusnya bisa ngomong bagaimana. Tapi kalau kita belajar detail itu memang ada ilmunya. Ilmu deteksi dini perkembangan anak itu ada. Oh, harus diajari apa, harus bagaimana. Itu memang sampai sedetail itu. Nah, itu perlu ilmu, bukan kil wakol ya. Ilmu itu berarti kan ada dalilnya, ada risetnya. Kemudian yang keempat,
setelah anak tadi lahir, maka berilah hak anak. 1, beri nama yang baik. 2, tahnik dengan kurma. 3, di hari ke-7 laksanakan akikoh. Kalau laki-laki cukur gundul, perempuan cukur sebagian. Lalu olesi rambutnya dengan minyak wangi. Kalau yang disebut khusus itu minyak wangi za'faron. Hari ini harusnya lebih mudah karena kan hampir tiap bulan ada jamaah umroh ke Arab dan dimudahkan. Bahkan saya kemarin nyoba namanya umroh mandiri kan. Lah ini tadi ketemu bu kepala sekolah, itu suaminya sudah 2 tahun haji mandiri. Jadi bukan hanya umroh mandiri, pakai visa ziarah. Syaratnya jangan mengganggu yang jamaah haji normal. Jadi visa ziarah itu nggak apa-apa dipakai haji, tapi syaratnya jangan mengganggu yang sudah daftar normal. Harus siap ya dengan segala sesuatunya, termasuk jangan suka pamer. Jadi saya punya banyak kenalan ya pakai visa ziarah, baik-baik saja. Yang penting nggak usah pamer, belum apa-apa sudah pamer, merusak haknya yang visa haji, nggak boleh. Itu zalim namanya, wong saudaranya sudah daftar sesuai jalur kok. Loh, visa ziarah ya juga jalur, wong yang beri izin bukan kita, yang beri izin kan langsung sana, langsung Arab Saudi. Tetapi tentu karena kalau pakai visa ziarah yang ngerti manasik haji, kemudian tidak mengganggu jatah resminya yang haji normal. Sehingga baik-baik sih, alhamdulillah ini sudah 2 kali kata ibu-ibu tadi itu, pun pengkalih suami saya gitu. Dan bahkan yang ini katanya bawa jamaah tapi nggak begitu banyak. Dan terus sekali lagi kembali ke hak anak tadi ya, nama yang baik, kemudian tadi ditahnik, kemudian diberi akikoh, dicukur rambutnya, diusapi minyak za'faron. Alhamdulillah kalau sekarang saya selalu punya za'faron. Sudah berapa tahun ini saya alhamdulillah nggak kehabisan za'faron. Karena za'faron itu bagus untuk anak bayi, bagus untuk yang punya anak alias bapak dan ibu. Jadi kalau pengen mengalami masa pengantin baru itu, satu di antara yang diajarkan oleh agama ini dan dibuktikan dengan banyak riset ilmiah adalah dengan memakai minyak za'faron yang asli, tentu saja bukan yang palsu. Kalau jangan nanti ada yang mau beli, nanti boleh tanya ke saya di mana belinya. Saya bukan penjual masalahnya. Nanti jenengan saya tunjukkan. Nah, nanti di sini. Karena ternyata para penjual za'faron yang asli itu juga mikir-mikir. Tapi kalau yang sudah punya yang sudah menunjukkan wajah-wajah agak sepuh itu biasanya dibolehkan. Tapi kalau yang wajahnya masih kinyis-kinyis itu nggak boleh. Karena khawatir disalahgunakan. Jadi Abdus Somad Al-Qurasi contoh yang menjual za'faron asli itu tanggung jawab. Tidak akan menjual asal laku, tapi menjual kepada suami atau istri yang memang jelas-jelas akan memanfaatkannya secara sah dengan suami atau istrinya. Ngoten nggih, dados pelajaran dari Nabi Zakaria itu ngasih nama yang baik. Makanya namanya anaknya adalah Yahya. Kata ulama tafsir belum pernah ada nama Yahya sebelumnya. Jadi Yahya pertama kali di muka bumi adalah Yahya bin Zakaria, dan nama itu pemberian Allah Ta'ala. Makanya kalau mau ngasih nama anak itu jangan menurut kita. Nek saran saya nggih, kalau ngikuti para ulama itu jangan gitu, tapi menurut Allah mana nama yang baik. Bisa dari nama para nabinya, bisa dari nama para sahabat atau orang-orang soleh, karena mereka kan Allah takdirkan jadi orang baik. Atau nama-nama yang Allah cintai, Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Kemudian yang kelima, anak sudah lahir, anak sudah kita didik dari awal-awal kelahiran. Setelah itu jangan lalai untuk meminta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah atas dari godaan setan terhadap anak ini. Seperti yang diminta oleh istrinya Imran, Bu Imran alias Bu Hana, ketika putrinya sudah lahir, maka Bu Imran ini meminta kepada Allah
agar anaknya dan anak turunan dari anaknya ini dijaga dari syaitan. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan doa wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainil lamah. Jadi kalau nggak hafal itu, ini kata para ulama ini cukup doanya ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau nggak hafal nggak pakai ta'awud itu dah, itu saged. Kemudian berikutnya yang keenam, para orang tua seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Zakaria, tingkatkanlah kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah kita, takarub kita kepada Allah Ta'ala itu menjadi sebab insya Allah datangnya pertolongan Allah kepada kita, penjagaan Allah kepada anak-anak kita. Kalau ini dalilnya terkenal sekali ini. Jadi Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah itu kalau tiap ingat anaknya, itu kalau beliau punya wudu terus kemudian beliau wudu. Lalu setelah selesai sholat, wudu kemudian sholat. Setelah selesai sholat beliau berkata, aku ingat anakku. Maka aku kemudian sholat meminta perlindungan Allah untuk anakku. Lalu beliau membaca doa surat Al-Kahfi. Bunyinya apa nggih? Surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa bersama Khidir itu, doanya bunyinya pripun? Wa kana abuhuma sholihah. Jadi anak yatim yang bapaknya sudah meninggal dunia itu dijaga Allah, bahkan rezekinya dijaga Allah. Kenapa? Karena bapaknya, wa kana abuhuma sholihah, karena bapaknya soleh. Nah, Zakaria juga ngajarkan yang sama. Kalau kita mau anak kita dijaga oleh Allah, itu tingkatkanlah hubungan baik kita dengan Allah, ibadah kita kepada Allah, agar Allah jaga anak-anak kita. Terakhir, tanamkanlah kepada anak-anak nilai-nilai kepribadian yang baik, akhlak yang mulia sejak kecil. Ini pula yang dilakukan oleh Nabi Zakaria kepada Yahya kecil. Bahkan sampai ada kalimat ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Itu di beberapa tafsir dikatakan itu Nabi Yahya itu usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah senenge ngaji kitab. Maksudnya kalau di saat itu ya Taurat ya. Jadi bukan, dan tidak terlalu suka main dengan anak-anak lain. Tapi terus jangan paksa anak-anaknya harus kayak Nabi Yahya yang impoten. Cuman ini kata ulama memang ada kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada Yahya, sehingga dia memiliki hukman sobiyan, masih anak kecil tetapi memiliki hikmah yang luar biasa. Nah, pelajarannya bagi kita adalah kita harus akrabkan anak-anak kita ini dengan akhlakul karimah. Nah, satu di antara cara menanamkan akhlakul karimah, kalau kita belajar di kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, akrabkan anak kita dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Carikan anak-anak kita anak-anak yang berakhlak mulia. Jadi kembali ke bi'ah sholihah. Maka bapaknya, ibunya juga berakhlak mulia. Akrabkan anak-anak kita dengan orang-orang yang berakhlak mulia, dan perhatikan teman-teman sebaya anak-anak kita, agar teman-teman sebaya anak-anak kita juga kita carikan yang berakhlak mulia. Ada ini terakhir, ada satu buku judulnya It Takes a Village. Ini sebenarnya istilah orang barat. Sampai orang barat itu meyakini bahwa kalau mau didik anak itu butuh sak kampung. Dalam Islam kita diajarkan kita tidak boleh hanya memperhatikan anak kita. Kita juga harus memperhatikan anak-anak tetangga-tetangga kita. Pokoknya yang dekat dengan rumah kita terus kita perhatikan. Karena itu adalah abna minal muslimin. Itu anak-anaknya dari muslimin ini yang harus kita ikut urusi. Maka sekali lagi jamaah sekalian, majelis kita ini kepentingan utamanya bukan untuk sajadah. Kalau untuk sajadah, mohon maaf,
sajadah malah tekor ya, tekor waktu, tekor macam-macam, rugi sebenarnya kalau dihitung-hitung kalau pakai hitungan duniawi. Tapi kita ini yakin, kami yakin bahwa kalau bapak-bapak, ibu-ibu niku sinaune temoto, kami juga sinaune temoto, maka ini efeknya bukan hanya untuk anak-anak kita ini, tapi untuk umat ini keseluruhan. Karena ketika orang tua, para guru semakin serius mendidik dirinya, maka insya Allah kualitas mereka dalam mendidik dirinya, keluarganya, murid-muridnya juga meningkat, sehingga kualitas umat juga meningkat. Demikian, Allah a'lam bishawab.